Eksekutif General Manager Regional Papua Maluku Pertamina Ketut Permadi Arya Kumara di Kota Ambon 7 Juli mengatakan pihaknya akan melaksanakan sosialisasi dan siap memandu pendaftaran pembelian BBM bersubsidi melalui website dan aplikasi My Pertamina. Pertamina mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Maluku dimulai dari Kota Ambon. Dengan registrasi kendaraan melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Selain itu, nantinya juga akan didirikan posko pendaftaran bagi konsumen di sejumlah SPBU di Kota Ambon. Posko tersebut untuk membantu pelanggan sampai mendapatkan QR Code yang nantinya digunakan untuk membeli BBM bersubsidi. Awal ini registrasi akan dilakukan untuk kendaraan roda 4 dan ke atas gitu ya. Jadi nama ini termasuk juga angkot, termasuk juga nanti truk-truk logistik begitu ya. Jadi untuk sepeda motor belum, untuk tahap awal ini belum akan dilakukan registrasi. Ketut menambahkan pembelian melalui aplikasi akan mengurangi potensi penyelewengan BBM bersubsidi di Maluku. Untuk diketahui, saat ini Pertamina tengah melakukan uji coba penggunaan website dan aplikasi di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dalam dialog Business of 20 G20 yang digelar secara hibrida Kamis 7 Juli, Chair of B20 Indonesia 2022 Sinta Kamdani mengatakan B20 sedang merumuskan rekomendasi kebijakan terbaik mengenai digitalisasi. Terlebih adanya gugus tugas digitalisasi B20 berupaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap tantangan yang dihadapi saat ini, seperti tingkat kesiapan antar negara yang berbeda-beda dalam memanfaatkan digitalisasi untuk pembangunan nasional dan ekonomi. Kurangnya infrastruktur dan literasi digital, kurangnya dukungan untuk transformasi digital UMKM, maupun isu keamanan cyber dan hak dasar di era digital. I'm very optimistic that our policy recommendation will bring remarkable contribution to society in the future. Throughout the process, the formulation of this policy was full of debates and conflicting arguments, which was able to promote diversity of thought and aspiration from more than 20 countries with distinct circumstances and capabilities. I am confident our dialogue on policy implementation today will be beneficial for our future digital ecosystem, allowing us to recover together, recover stronger. Menkominfo menambahkan pembahasan digitalisasi menjadi penting, terutama setelah meningkatnya pemanfaatan teknologi digital di masa pandemi COVID-19. Masyarakat pun semakin akrab dengan kecerdasan buatan hingga metaverse. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Puluhan anggota delegasi dari negara G20 yang tergabung dalam Anti-Corruption Working Group atau ACWG melakukan kunjungan ke desa anti korupsi di Desa Kutuh Pandawa, Bali. Saat kunjungan yang diadakan pada Jumat 8 Juli, seluruh anggota delegasi disambut dengan pertunjukan tari kecak yang mengundang kagum anggota delegasi, bahkan ada yang ikut menari. Kunjungan ke desa anti korupsi ini digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk melihat dan mempelajari program anti korupsi melalui keluarga yang berintegritas namun tetap menjalankan tradisi budaya masyarakat yang ada. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Polisi Kumbul Kusdwiyanto mengatakan kunjungan ke desa anti korupsi ini sekaligus akan menanamkan ajaran bahwa pencegahan korupsi dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Karena sebagaimana yang disampaikan beberapa perwakilan, mereka juga ingin mengadopsi, ingin meniru kegiatan ini untuk bisa dilakukan di negaranya. KPK telah menyetujui adanya 10 desa di 10 provinsi untuk menjadi percontohan desa anti korupsi yang telah dimulai sejak awal Februari 2022. 10 desa tersebut adalah Desa Kamanghilia di Sumatera Barat, Desa Hanura di Lampung, Desa Munggu di Kalimantan Barat,
Desa Cibiru di Bandung, Jawa Barat, dan Desa Banyu Biru di Jawa Tengah. Kemudian juga ada Desa Sukojat di Banyuwangi, Jawa Timur, Desa Kutuh Pandawa di Provinsi Bali, Desa Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat, kemudian Desa Detusono di Nusa Tenggara Timur, dan terakhir Desa Pakato yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Bandung, Bali, Pandeyuda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia memiliki tantangan besar saat menjadi tuan rumah dari rangkaian agenda G20. Sebab selain sedang menghadapi pemulihan akibat pandemi COVID-19, kini dunia juga harus menghadapi dampak akibat perang Ukraina-Rusia. Karena itulah, melalui Foreign Ministers Meeting FMM G20 yang diadakan di Nusa Dua Bali Jumat 8 Juli, Menlu RI menekankan pentingnya penguatan multilateralisme. Dalam pertemuan itu, para delegasi juga sepakat bahwa multilateralisme tetap menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan tantangan global. Participants share the same views that trust among nations is important to create a conducive environment for peace and stability. There is a strong push from many participants for an immediate end to the war and peaceful resolution of conflict through diplomacy and negotiations. Menlu RI melanjutkan kerjasama dalam penanggulangan pandemi termasuk memastikan akses yang adil terhadap vaksin merupakan salah satu dari kesuksesan multilateralisme. Menurutnya, kolaborasi global sangat penting dilakukan guna memastikan multilateralisme dapat menguntungkan seluruh negara. Dari Nusa Dua Bali, Afra Augesti, Kantor Berita Antara mewartakan. Usai melakukan kunjungan kerja di Lanut Iswahyudi, Kabupaten Magetan, Menteri Pertahanan Menhan RI Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerjanya ke PT Inka di Kota Madiun, Jawa Timur untuk melihat sejumlah produk transportasi hasil karya anak bangsa. Setelah melihat proses produksi PT Inka, Menhan mengaku bangga dengan perkembangan BUMN tersebut. Karena sukses menembus pasar ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, menurut Menhan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan PT Inka, utamanya dalam pembuatan alat transportasi. Kan banyak dapat order dari luar negeri. Banyak negara memakai produk kita, ini membanggakan ya, menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja ini. Ya terutama di bidang transportasi. Kita lihat banyak kemampuannya, mudah-mudahan bisa kerjasama yang baik. Adapun saat ini, PT Inka tidak hanya fokus dalam pembuatan kereta api, namun juga sudah merambah ke pembuatan bus baterai. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.